Halo guys, perkenalkan nama saya Iwayan Pariarsana dari kelas Hukum Tata Negara D1. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sumber hukum tata negara, yaitu traktat. Mari disimak. Definisi traktat menurut pasal 2 angka 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1969, traktat adalah perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian, namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian, hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Traktat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama traktat bilateral, yang diikuti hanya oleh 2 negara saja. Yang kedua ada traktat multilateral yang hanya diikuti oleh beberapa negara saja. Dan yang ketiga traktat kolektif atau terbuka adalah traktat yang terbuka yang memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang semula tidak ikut menandatangani traktat tersebut kemudian ikut. Menurut E. Utrecht, dalam traktat ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di antaranya penetapan dari isi perjanjian tersebut oleh masing-masing delegasi yang akan membuat perjanjian. Hasil dari tahapan ini disebut konsep fedrak atau penetapan isi oleh masing-masing delegasi. Selanjutnya persetujuan, yaitu penetapan pokok isi perjanjian, kemudian difarap sebagai tanda persetujuan sementara, kemudian dibawa pulang ke negara masing-masing guna mendapatkan persetujuan DPR masing-masing negara, dan dalam tahap ini masih dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya ada tahap penguatan. Penguatan yaitu setelah diperoleh persetujuan oleh masing-masing negara tersebut, kemudian disusul dengan penguatan atau disebut juga ratifikasi oleh masing-masing kepala negara. Pada tahap ini tidak dapat lagi dilakukan perubahan karena pada tahap ini traktat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya ada tahapan pengumuman. Traktat telah ditandatangani oleh kepala negara kemudian diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara tukar-menukar dokumen. Selanjutnya traktat yang telah melalui 4 tahapan tersebut telah berlaku mengikat kepada para pihak yang menandatanganinya dan berlaku asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya setiap perjanjian harus ditaati dan dihormati. Selanjutnya, kekuatan hukum mengikatnya suatu traktat terhadap penduduk suatu negara. Terdapat 2 pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Paul Laban bahwa traktat tersebut tidak secara langsung mengikat penduduk suatu negara karena traktat merupakan perjanjian yang dibuat oleh antar negara sehingga hanya mengikat negara saja. Agar traktat tersebut mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan, maka harus dijadikan hukum nasional negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, menurut Van Vollen, bahwa traktat tersebut secara otomatis langsung mengikat penduduk suatu negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa traktat merupakan perjanjian antar negara, sehingga berdasarkan teori primat hukum antar negara, menyatakan bahwa hukum antar negara mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum nasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu sumber hukum tata negara, yaitu traktat. Terima kasih dan sampai jumpa.